Logikanya begini, TV nggak dipakai internet hanya kenapa ketika dipakai kabel jaring ini tiba-tiba bisa muncul siarannya. Nah dia itu proses penangkapan sinyal dengan menggunakan kabel koaksial ini. Oke, kenapa? Logikanya ini sederhananya. Kenapa sih Pak kok TV kalau dicolokin antena kita dapat sinyal, sedangkan kalau nggak dicolokin ke antena nggak dapat sinyal? Nah itu merupakan kabel jaringan yang menghubungkan sinyal yang ada di TV bisa menangkap apa yang dipancarkan sinyal satelit daripada perusahaan TV yang ada itu kayak SCTV atau MNC Group. Nah itu mereka membuang sinyal yang mana sinyal itu bisa ditangkap menggunakan kabel koaksial ini. Nah ini agak repotnya ya. Kalau sekarang udah pakai digital, bukan yang rodas itu agak tajam dimasukin ke TV-nya. Kalau TV kalian sudah digital di rumah kalian, itu jawabannya. Kemudian kita lihat di sini ada yang kedua, kabel UTP atau kabel STP. Bedanya seperti yang ada di gambar. UTP punya artinya unsealed, kalau S-nya unsealed, yaitu ada yang menggunakan perlindungan, ada yang tanpa perlindungan. TP-nya transfer protokol, sebuah kabel yang digunakan untuk melakukan transfer protokol. Biasanya orang awam bilangnya ini kabel internet. Dan perlu kalian ketahui, dia nggak menghantarkan listrik meskipun ada tembaganya. Dia hanya mengantarkan sinyal atau jaringan internet aja. Ada yang tahu RJ45 nggak? Kita nonton YouTube-nya sedikit biar kalian tahu gimana sih kabelan. Penggunanya kabelan. Tadi kan sekali dari apa? Lokal area. Kenapa disebutnya kabelan? Karena LAN itu cuma bisa digunakan buat tempat yang berdekatan aja atau yang dalam satu ruang lingkup yang sama. Contoh kita lihat di sini kayak gitu. Kabel STK UTP. Ini nggak ada kurang jelas, bisa cari yang agak lebih jelas aja problemnya. Nah, ini lebih singkat durasi videonya. Kalian bisa lihat ini proses pemasangan kabel internet. Kebetulan saya dulu sekolahnya SMK ya, jadi kami biasanya harusnya prakteknya kayak gini sih kalau ada UTP sama STP, karena alatnya nggak ada ya mau nggak mau kita lihat demonstrasinya dari video. Nah itu ada yang namanya tangan reaching yang itu ini alat testernya buat mastiin kedua kabel yang nanti kita kasih port itu saling terhubung. Nah kalian bisa lihat. Dan perlu kalian ketahui ya, ada banyak warna, nanti ada sekitar 6 atau 8 warna gitu dari kabel ini yang mana nanti semuanya kita masukin ke sebuah port. Nah ini buat begininya namanya tangan reaching. Nah itu ada banyak kabel warna yang mana kabel ini harus disusun dulu, disamain warnanya. Kalau yang ini STP atau UTP kalau kayak gini? Karena kita lihat nggak ada aluminium koilnya. Makanya itu ada banyak warna, dia harus diselaraskan dulu warnanya. Kalian nanti bisa lihat di internet ada penyusunan warnanya. Lalu waktu saya lanjutin dari apa yang Pak Rajan jelasin, kita ngomongin terkait kabel USB. Ada yang tahu USB singkatan dari apa? Yang telepon semua tahu. Apa USB dari apa USB? Ada yang tahu USB singkatan dari apa? Kalian cuma bilang pinjam kabel USB dong, mau ngecas. Kalau USB singkatan dari apa? USB itu universal serial bus. Dan kita udah sampai di tahap yang satu kabel bisa untuk segala hal. Apa itu? Type-C. Itu kabel kaki. Atau sekarang kalau kita pengen membutuhkan laptop ke apa nih alat jadi proyektor, kita masih pakai HDMI atau VGA. Sebenarnya dengan Type-C pun bisa menghubungkan
Ada yang punya PS di sini PlayStation 3, 4 atau 5. Nah, kalau kita pengen beli PS ke TV, HDMI. Cuman kalau PS5 saya nggak tahu ya karena saya nggak punya. Entah belum bisa pakai Type C atau enggak. Sekarang belum bisa pakai Type C. Cuman teknologi HDMI itu bisa digantikan sama Type C. Type C itu hebat. Atau transfer data. Bahkan dulu tuh biasanya kan kalau kita tahu nyasar dia tuh USB tuh entah itu Type C, entah itu micro USB atau itu apa yang itu lagi ya, atau itu dulu kayak begitu. Sekarang itu ada handphone yang bagus dan yang zaman sekarang udah nggak kayak gini tapi Type C to Type C. Nah, kenapa begitu? Karena Type C itu bisa kecepatannya sampai, setahu saya dari keterbatasan ilmu yang saya miliki, bisa tembus sampai 10 Gbps. Kalau tadi ngomongin, jelasin katanya kalau menggunakan kabel dia kan bisa 10 Mbps. Ada yang tahu nggak Mbps itu singkatan dari apa? Ada nggak variabel pakai itu berapa MB lagi sebenarnya? Gitu kan? Atau megabit? Jadi kalian mau kita dulu ada yang namanya ABPS, ada yang namanya Mbps, ada yang namanya Gbps. Jadi kalau ngomongin internet ya, ABPS itu ada yang megabyte, ada yang apa sih? Saya lupa, ada dua itu, saya lupa. Ini kayak di sebelum KBPS, tapi saya lupa namanya. Soalnya ini tiga aja, karena saya pakai tiga aja. Kalau KBPS yang tadi apa? Kan biasanya setelah MBPS nih udah habis, biasanya si kartu itu ngirim internetnya tinggal 1000 kbps berapa gitu. Ketika udah mau habis banget gitu. Ada yang tahu kbps singkatan apa? Nggak tahu juga. Wah, kalian ini cuma pakai doang tanpa tahu kilobyte. Betul, kbps kita sebutnya kilobyte per second. Atau ada megabyte per second atau gigabyte per second. Ini kalau ngomongin internet ya kan, kalau ini ngomongin transfer data ya, kalau ini ngomongin internet. Sejauh ini teman-teman saya yang kayanya luar biasa pun jarang ada yang pakai Gbps karena pakai cukup. Karena apa namanya, Gbps ini merupakan harga yang mahal kalau kita mau ngerasain fitur ini. Ya, kenapa? Gbps itu cepatnya luar biasa. Katakan begini, kalian download sesuatu di internet, dapat aja 5 MB. Ini udah kencangnya luar biasa. Coba deh kali kalian kalau download berapa MB sih? Ada yang suka melihat nggak berapa kecepatan waktu lagi download? Biasanya kalau kalian mau tahu kecepatan data di download, kalian bisa lihat, bisa pakai user browser. Soalnya saya biasanya kalau download aplikasi yang besar tuh, saya biasanya pakai user karena dia ada kecepatan dari internetnya. Itu terkait kabel data ya, bahkan dengan kabel data handphone kita, handphone ini nih yang kalian pakai itu jadi modem mengantar internet buat laptop. Kalau kalian lihat apa, saya punya laptop di rumah, kita nggak punya wifi, jadi bisa internetan. Nah, tapi kan kalau kalian tahu sekarang ada yang namanya hotspot ya. Begitu, hotspot itu karena dia kabel, jaringannya pasti nggak stabil. Kalau kalian pengen coba biar stabil, gimana kalian bisa pakai kabel data, kemudian kalian jadikan handphone kalian penghambatan USB atau jadikan internet handphone kalian jadi sumber internet untuk laptop itu bisa menggunakan kabel USB. Oke, kalian bisa selanjutnya. Nah, sekarang ada yang ini bentuk pertama dari internet. Jadi jelasin situ komunikasi data dengan ponsel. Ada yang namanya GPRS, General Packet Radio Service. Nah dulu itu tahu walkie-talkie nggak? Nah, kenapa sekarang telepon itu terinspirasi dari walkie-talkie? Cuman sayangnya dia itu enggak, jadi harus ganti-ganti yang ngomongnya, nggak kayak handphone sekarang kan. Bahkan sekarang kan bisa mute, kita bisa ngomong sama banyak orang. Dulu kita harus ngomong gantian satu persatu. Contoh nih, halo lagi gimana, nanti kita berhenti ngobrol nyampe ke dia baru gantian ngomong kita. Itu dari situlah terbentuknya jaringan internet dan telepon seperti yang sekarang kita gini itu dari situ awalnya ceritanya.
Kemudian kalau kita lihat GPRS ini apa sih? Nah ini merupakan sinyal ya, yaitu durasi ponsel dengan sinyal 1G hingga 2G. Nah itu menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Nah pada zaman ini jelas belum ada, dan saya pun kayaknya nggak ngerasain ini deh. Ini buat orang-orang tua mungkin ya, ya orang tua kalian mungkin ngerasain kayak gini. Terus layar GPRS ini dipasang pada jenis ponsel lawas atau ponsel zaman dulu. Jarang kalau kan sekarang, kalau sekarang itu bisa dari 2G sampai ke 5G ya biasanya. Nah kemudian memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Ya, habis waktu. Paling nanti disampaikan tugasnya sedikit